Rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Syukur kepada Tuhan karena kita masih boleh terus ada dalam kasih pemeliharaannya. Nah, rekan-rekan pemuda, pada saat ini kita mau belajar tentang salah satu prinsip hidup yang baik. Salah satu kunci untuk meraih kehidupan yang baik itu adalah dengan menjadi manusia pembelajar. Manusia pembelajar itu sadar bahwa kehidupan bukan sekedar diterima saja, tapi juga perlu diupayakan. Untuk mengupayakan kehidupan yang baik, manusia pembelajar mengerti betapa pentingnya pengembangan diri. Kita kemudian sebagai orang-orang muda perlu juga memiliki kesadaran untuk menjadi manusia pembelajar. Sebagai orang muda, kita jangan cepat puas diri atau terlena dengan kenyamanan yang ada. Sebagai orang muda, hendaknya kita memelihara rasa haus untuk lebih memahami banyak hal, karena dengan demikian, itu menjadi bagian penting proses pendewasaan diri kita. Tetapi yang patut juga kita sadari, proses pengembangan diri itu tidak selamanya mulus. Di dalam proses belajar, selalu ada fase jatuh bangun. Tetapi fase jatuh bangun itu sendiri pun sama pentingnya sebagai bagian proses yang mendewasakan kita. Soal menjadi manusia pembelajar, pada saat kita hendak berkaca pada Bapak Abraham. Kita tentu tahu siapa Bapak Abraham. Bapak Abraham dijuluki Bapak orang benar. Bapak Abraham bahkan dijadikan pedoman dan teladan soal bagaimana hidup beriman kepada Tuhan. Tetapi ternyata, meski Bapak Abraham terkenal karena iman percayanya, bukan berarti Bapak Abraham itu sempurna sejak awal. Bapak Abraham pun menjalani proses jatuh bangun dalam menghidupi iman percaya kepada Tuhan. Salah satunya diceritakan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Bapak Abraham digambarkan melakukan kesalahan yang sama. Di Kejadian pasal 12, ketika Abraham pergi ke Mesir untuk menghindari bencana kelaparan, Bapak Abraham berbohong bahwa Ibu Sarah adalah saudaranya. Sehingga karena itu Firaun hendak mengambil Ibu Sarah sebagai istrinya. Hal itu dilakukan Abraham karena ia merasa takut. Adapun kemudian Tuhan bertindak melalui tulah, sehingga Firaun tidak jadi memperistri Sarah. Tetapi perlindungan Tuhan itu ternyata tidak menjadikan Abraham kuat dan percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, Abraham kembali pergi meninggalkan tanah Negeb untuk kemudian menuju negeri Gerar. Dan ketika ia ada di negeri Gerar, ia kembali melakukan kebohongan yang serupa. Sehingga Abimelek, raja negeri Gerar, kemudian juga hendak memperistri Sarah. Tetapi Tuhan kembali bertindak dengan mengingatkan Raja Abimelek, sehingga Sarah pun tidak jadi diperistri. Ketika diminta pertanggungjawaban atas tindakannya, Abraham berdalih bahwa ia merasa takut sebagai orang asing di negeri Gerar dan berusaha membenarkan kebohongannya berdasarkan fakta bahwa memang Sarah adalah saudaranya, yakni sama bapak tapi beda ibu. Sebab pada waktu itu belum diatur soal larangan menikahi saudara. Tetapi sesungguhnya itu bukan alasan yang tepat. Abraham bersalah dan berdusta kepada Abimelek. Yang patut kita perhatikan, meski Abraham melakukan kesalahan yang sama, yakni kurang percaya pada pemeliharaan kasih Tuhan, tapi itu tidak membuat Abraham berhenti percaya kepada Tuhan. Ia belajar, ia bertumbuh melalui kegagalan-kegagalannya. Itu terbukti nanti ketika Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak, anak yang dinantikannya. Pada titik itu, Abraham percaya penuh pada rencana Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia pun taat, hendak memberikan Ishak sebagai korban. Maka hal pertama yang kemudian perlu kita ambil hikmatnya dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah, mari kita mencontoh Abraham yang tekun berproses menjalani pembelajaran hidup meski mengalami fase-fase kegagalan. Bahkan, kegagalan justru menjadi bagian keberhasilan Abraham untuk mengerti arti beriman kepada Tuhan. Maka hendaknya sebagai kaum muda, kita pun memiliki sikap yang serupa. Hendaklah kita menjadi kaum muda yang tidak mudah menyerah,
Hendaklah kita menjadi kaum muda yang tetap terus berusaha. Hendaklah kita menjadi kaum muda yang melihat kegagalan merupakan bagian penting untuk meraih keberhasilan. Sebab di dalam kegagalan kita belajar akan hal-hal yang kita perlukan untuk berhasil. Adapun hal yang kedua yang patut kita pelajari adalah kasih setia Tuhan. Meski Abraham 2 kali memperlihatkan iman yang kurang percaya, tapi Tuhan tetap sabar mengiringi proses perkembangan Abraham. Tuhan punya rencana indah, yakni memakai Abraham untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan karena itu Tuhan memastikan rencananya itu jadi. Itu diwujudkan dengan Tuhan terus membentuk dan membangun kehidupan Abraham seturut rencana baiknya. Maka kita pun juga kemudian boleh percaya kepada Tuhan yang baik itu. Bahwa kita pun pasti diiringi Tuhan. Maka dalam setiap proses pembelajaran hidup kita, mari kita libatkan Tuhan. Jadikan hikmat Tuhan sebagai pegangan dan pedoman pembelajaran hidup kita. Dan sebagaimana Abraham, Tuhan panggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Hendaklah kita juga menyadari bahwa proses pembelajaran hidup yang kita jalani adalah dalam rangka mempersiapkan dan memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Dan hal ketiga yang patut kita pelajari adalah teladan Raja Abimelek. Raja Abimelek memberi gambaran seorang yang mau menerima bahwa orang lain bisa melakukan kesalahan dan punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Raja Abimelek tidak menghakimi Abraham, sebaliknya memberi kesempatan bagi Abraham untuk hidup baik. Maka mari kita pun menjadi pribadi-pribadi yang tidak cepat menghakimi, tapi mau belajar berempati bagi proses pembelajaran yang dijalani sesama kita. Semua orang bisa gagal, dan karena itu semua orang hendaknya diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Lebih dari itu, dalam situasi kegagalan, orang butuh dukungan. Maka mari menjadi persekutuan yang mendukung dan memberi semangat, terlebih sebagai sesama kaum muda, untuk tetap mau belajar dan berkembang di dalam kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, wujud kesaksian iman itu dapat kita hadirkan dengan kita tidak menghakimi mereka yang positif COVID dengan cap-cap negatif, tapi mendukung mereka melewati masa-masa sulit dengan kepedulian dan tolong-menolong. Masa-masa COVID juga dapat menjadi momen kita kreatif untuk mencari hal baik apa yang bisa kita kerjakan bagi kepentingan bersama dan banyak pembelajaran-pembelajaran lain yang dapat kita lakukan. Kuncinya adalah mari membangun kesadaran bahwa menjadi manusia pembelajar adalah bagian dari panggilan iman untuk menjadi garam dan terang dunia. Roh Kudus memampukan kita. Amin.